Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal fajri wa layalin asyar. Bapak Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Banyak kita bersyukur kepada Allah, dengan nikmat dan karunia-Nya semua bentuk ketaatan bisa terlaksana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh, bagian daripada ketaatan yang patut kita syukuri. Kita bisa datang ke masjid, bagian daripada nikmat dan karunia tersendiri, dan Allah menyebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya Anda memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat buat kaum mukmin. Kita sekarang berada di bulan suci, sekaligus kita berada di bulan haji. Kita berada di bulan haji karena sesungguhnya bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu namanya bulan haji. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun bulan suci, maka 3 bulan yang sifatnya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satu bulan yang sifatnya terpisah yaitu bulan Rajab. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu semuanya ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan manakala Allah menciptakan langit dan bumi. Allah firmankan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut maka ada 4 bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 3 bulan berurutan. 1 bulan sifatnya menyendiri, yaitu bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan haji sekaligus bulan suci. Kenapa kita berada di bulan Dzulqa'dah? Bersyukur kita kepada Allah, jamaah haji Jogja sudah berangkat sepekan yang lalu nih. Rombongan Bantul kalau nggak salah hari Kamis, rombongan Sleman hari Jumat. Insyaallah mereka berangkat penuh dengan kegirangan dan senang. Kenapa? Sudah 2 tahun tertunda, Pak. Insyaallah. Dan yang harus sabar bagi mereka yang usianya 65 tahun ke atas, karena harus menerima apa yang menjadi peraturan pemerintah Saudi. Yang 65 tahun ini belum boleh berangkat. Tapi tidak usah perlu sedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Kenapa? Semuanya sudah takdir Allah. Dan harapannya nanti kalau sudah keadaan membaik, semoga pemerintah Saudi juga kembali memperlakukan hukum sebagaimana sebelumnya. Apa itu 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun pun tetap berangkat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya di pekan ini kita berada di pekan terakhir bulan Dzulqa'dah. Allah firmankan wal fajri wa layalin asyar. Wal fajri, demi fajar. Ada sebagian orang namanya Fajar, Mas Fajar.
Mas Fajar. Wal fajri. Fajar itu juga memiliki arti subuh. Allah firmankan, alaisa subhu biqarib. Bukankah subuh waktunya sangat dekat? Bukankah subuh waktunya sangat dekat? Berikutnya, subuh juga memiliki nama lain yaitu al-falak. Masjid napa nih, Pak? Nah, sing ngajeng mriko al-falak. Dia betul Lembong Sari niku lho, Pak. Nonton mboten al-falak. Allah menyebutkan falikul isbah. Faliku al-isbah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang membuka bebijian dan biji kurma. Masya Allah. Ngeletak. Orang Jawa bilang ngeletak, Mas. Ngeletak nih ngono. Ngeletak itu membuka dengan kuat. Ya betul. Biji kurma itu sulit dibuka betul, Pak? Sangat sulit. Kentos biji salak itu sulit dibuka betul? Dibuka. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya membuka bebijian tersebut sehingga tumbuhlah tanaman. Nah, al-falaq kita pun dianjurkan pagi sore untuk berdoa dan membaca firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb pemilik subuh, Rabb pemilik falaq. Maka di waktu subuh, waktu pagi hari seperti ini, malaikat sedang berbagi rezeki, Pak. Malaikat sedang berbagi rezeki. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas marah pada putranya tatkala anaknya tidur pagi. Wahai putraku, bangunlah dan janganlah kamu tidur pagi. Janganlah engkau ini diharamkan oleh Allah gara-gara tidur pagi sehingga malaikat tidak memberikan kepada engkau rezeki. Makanya orang Jawa mengatakan ojo turu esok ndak mateni rezeki. Ini esok-esok pun oleh rezeki ngoten ya, Pak. Pagi-pagi pun dapat rezeki nih, oh. Alhamdulillah ada. Ada yang dapat air putih, ada yang dapat jahe atau sipun. Ya betul, Pak. Insyaallah. Wah, enak jadi ustaz nih. Unjukannya telu. Rezeki betul ya, Pak. Rezeki. Pak harus insyaallah pun jadi ustaz nih Mas ini. Tapi yang mulai kan, kita lanjut. Allah firmankan wal fajri demi fajar. Demi fajar. Maka nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di pagi hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Bisa bangun pagi Pak nikmat. Bisa bangun pagi niku nikmat dan karunia. Dia betul nikmat dan karunia. Allah firmankan wal fajri walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Maka yang dimaksud malam yang 10 adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka barangkali di antara kita ada yang hendak berkorban. Maka begitu masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, pekan depan Bapak Ibu, sudah tidak boleh lagi pekan depan masuk di tanggal 1 bulan Dzulhijjah untuk memotong kuku bagi yang hendak berkorban. Untuk memotong kumis, untuk memotong rekmo rambut, untuk memotong bulu kemaluan, untuk mencabut bulu ketiak. Dan ini termasuk sunnah fitrah Bapak Ibu. Sunnah fitrah itu memotong kuku,
motong kumis, motong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Berikutnya supet atau hitan. Itu adalah sunnah fitrah di dalam Islam. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kalian memotong rambut kalian sehingga hewan ternak yang kalian siapkan untuk disembelih itu kalian tunaikan. Menunjukkan tersebut Bapak Ibu, larangan di dalam Islam bagi mereka yang hendak berkorban untuk melakukan hal-hal tadi. Tentunya di sini berlaku bagi mereka yang hendak berkorban. Oleh karenanya tersebut Bapak Ibu, mumpung belum masuk 1 Dzulhijjah, kok kita hendak berpotong kuku riyen, memotong bulu kumis, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Kenapa? Mumpung belum masuk 1 di bulan Dzulhijjah. Nanti nek pun mepet, nek pedes niku nek sekali nyabut 12 kok. 11 tapi kalau satu-satu lah mboten. Monggo Pak diunjuk bismillah, sudah dapat semuanya. Kita lanjutkan. Allah menyebutkan walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Menunjukkan Allah bersumpah dengan sesuatu hal yang mulia. Hamba di dalam bersumpah boleh billahi, wallahi, tallahi. 3 hal yang dengannya seseorang boleh bersumpah. Apa itu? Billahi, tallahi, wallahi. Adapun hamba tatkala bersumpah, maka hamba ini bersumpah dengan 3 hal dan hurufnya wawu, ba, ta. Wawu wallahi, ba billahi, ta tallahi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Wadduha, demi waktu duha, wan nahar, demi siang, wal lail, demi malam, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi rembulan, wan najmi, demi bintang, wal qalami, demi pena. Dan semua yang Allah jadikan sumpah mesti agung. Fajar, wal fajri, alhamdulillah, wal fajri, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah firmankan wal fajri walayalin asyar, Allah bersumpah demi malam yang 10. Maka yang dimaksud malam yang 10 adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, ma min ayamin al-amalu as-salihu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bidzalika bisyai'. Wa lam yarji bidzalika min syai'. Rasul menyebutkan ma min ayamin al-amal as-salihu fihin ahabbu ilallah. Ini Bapak Ibu, ini umpamanya ke bulan Dzulhijjah. Ini sebelum Dzulhijjah.
ini bulan Dzulhijjah itu kan bulan terakhir. Ya betul. Muharram, Safar, ya betul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ya betul. Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan laras. Nek Jawa nggih Suro, Safar, Mulut, Bakdo Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal atau Bodo, ya betul, Dzulqa'dah besar. Nah, seseorang berada di 10 hari yang ini bulan apa Ibu? Muharram taruhlah. Ya betul. Ini bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan. Ada 10 harinya. Seseorang melakukan ketaatan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apapun ketaatannya, yang penting amal soleh. Bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa sholat sunnah, bisa sedekah, bisa silaturahim, bisa memberikan santunan kepada fakir dan miskin, bisa jadi seseorang itu melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya, sholat duha, sholat witir, tahajud, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, baca tahmid. Kok seseorang melakukannya di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka ketaatan apapun yang dilakukan di luarnya tidak bakalan ada yang mampu mengalahkannya. Dari bulan Muharram nih Bapak Ibu, pun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani pun ketaatan apapun tidak bisa melakukan, tidak bisa menyamai orang yang melakukan ketaatan kapan Bapak Ibu? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Rasul menyebutkan, "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada ketaatan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari yang pertama ini kecuali lebih Allah cintai dibanding seseorang melakukan ketaatan di waktu yang lainnya. Rasulullah SAW ditanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Tidaklah pula jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah wahai Nabi Allah, maka beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Dan saya orang jihad di jalan Allah kapan? Di bulan Muharram. Kapan? Di bulan Rajab. Kapan? Di bulan Ramadan. Kapan? Di bulan. Padahal berperang Bapak Ibu. Itu dengan ketaatan yang dilakukan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka amalan besar apapun tidak bisa bakalan menyamainya. Rasul memberikan pengecualian 2 hal. Apa niku? Ila rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi. Kecuali seseorang keluar di sini Bapak Ibu berperang di jalan Allah. Apa yang dia persiapkan? Harta. Dia kerahkan, jiwa dia bawa, bahkan sampai kemudian dia meninggal. Orang yang membawa hartanya dan akhirnya berperang sampai meninggal, itulah yang mampu mengalahkan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akthiru fihinna minat tahmidi wa tahlili wa takbiri wa tasbih."
Maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk membaca tasbih. Apa niku? Subhanallah. Subhanallah. Berikutnya tahmid. Membaca apa? Alhamdulillah. 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 Sebanyak-banyaknya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikutnya apa? Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi nggak boleh pedot-pedot, Pak. La ilaha. La ilaha. La ilaha ini kurang. Kenapa? Artinya la ilaha itu artinya tidak. La ilaha ini artinya tidak. Illallah. Illallah. Illallah itu kecuali Allah. Harus lengkap. La ilaha illallah. Kenapa? Karena di situ ada nafi, la ilaha illallah, penetapan. Orang zikir itu hendaknya tasbih lengkap. Baca subhanallah nggih, lengkap subhanallah. 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 Enggak boleh diambil pojok itu. Racetok. Atau kan diambil akhirnya bar. Maksudnya Allahu Akbar, tapi bar. Tidak benar. Atau baca tahmid. Alhamdulillah. Awalin kadang pelan. Tangu-tangu Alhamdulillah. Harus lengkap. Alhamdulillah. Tidak boleh seseorang zikir apa? Alhamdulillah. Kok jenengan niku zikir alhamdulillah niku sakjane alhamdulillah. Nek wong Jawa kan napa, Pak? Alkam, dia bukan alkam tuh. Ya, yang benar alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Termasuk di antara amalan mulia yang bisa kita lakukan tatkala kita berada di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari yang pertama adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Puasa apa Bapak Ibu? Arafah. Oh, banyak masjid yang mengadakan apa? Banyak masjid yang mengadakan buka puasa Arafah. Ya betul. Banyak masjid yang mengadakan acara apa? Buka puasa tanggal 9 Dzulhijjah ataukah hari Arafah. Maka mereka yang berada di hari Arafah kok mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka pun melakukan ketaatan yang mulia. Apa itu? Melakukan amalan apa yang menjadi amalan seluruh para sahabat, amalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan sebaik-baik doa di hari Arafat adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa yang terbagus untuk dibaca bagi mereka yang berada di Arafah, wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Itu mereka yang berada di hari Arafah. Kata orang kita itu mau tidak haji nih, aku bingung golek doa ya Pak. Kenapa ya Lek? Arep golek buku kumpulan doa. Allah. Ya betul. Nikmat betul Bapak Ibu. Wah nikmat. Kenapa? Saged maca. Ada sebagian orang itu karena dulu mungkin tidak sekolah. Ya betul. Latin nggih ra iso, Arab nggih ra iso. Betul Pak.
Akhirnya teh mereka ngrungokke wong sing zikir. Kula makene jenengan pas donga kula sing ngamini nggih. Ngamini. Masalah. Tapi ternyata sebagian orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, duitnya luwih kathah ya Pak. Artane kata-kata betul Pak. Ora iso maca, ora iso nulis, ning artane kata aja betul. Masya Allah. Ada sebagian orang tuh ahli bangunan Pak. Ada sebagian orang tuh ahli bangunan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Betul Pak. Ini biasa buat rumah-rumah didol, rumah didol. Jadi padahal dipikir niku, Masya Allah. Ya betul. Nggak bisa ngitung. Suruh ngitung nulis sakit betul? Nggak bisa. Tapi kalau suruh buat rumah sakit betul Pak? Sakit. Masya Allah. Tapi banyak juga yang pinter ngitung. Dia betul. Pinter ngitung. Masya Allah. Ini raiso nggih omah. Wonten betul? Nggih kata. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjut. Amalan mulia di tanggal 9 Dzulhijjah adalah berpuasa di hari Arafah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa inni ahtasibu 'ala Allah an yukafira as-sanatal madiyata was sanatal baqiyah. Aku berharap kepada Allah orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu mampu memaafkan, mampu terampuni apa Ibu? Dosa setahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Nikmat nih kok. Le poso sedina ganjarane 2 tahun. Kenapa? Menghapus dosa 1 tahun yang lewat dan menghapus 1 dosa yang akan datang. Tapi dosa yang dimaksud adalah shaghair, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar ya harus istighfar. Nah, Ustaz nek umpamanya kula ndek utang termasuk diampuni mboten niku. Utang ya tetap dibayar, ya mboten. Enggak kemudian ndek utang wah tak poso wae, mboten. Berikutnya amal mulia yang bisa dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah adalah iraqatud dam. Yang dimaksud adalah berkorban. Berkorban. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah Anda untuk Tuhanmu serta berkorbanlah. Disinilah pentingnya kita, barangkali di antara kita ada yang belum mempersiapkan untuk korban, paling boten niat. Paling boten apa Ibu? Niat korban. Niat korban. Saya pun niat. Kok ternyata dumadaan sampai hari H, kok dereng kagungan arto pun angsal niat. Ya boten niat. Pun niat. Sebagian ibu-ibu itu kalau ditawari sama takmir masjid, Bu, nyuwun sewu engkang badhe korban sinten? Sebagian ibu-ibu ngacung, rada dedet Mas. Yang penting ngacung dia kadang. Nek tak goleke, masyaallah. Muga-muga duwe, muga-muga wonten. Nggih mboten? Masyaallah. Sebagian ibu-ibu itu. Kenapa? Niat kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran untuk bisa terlaksananya niat ibu-ibu tadi. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar, salatlah Anda untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, kita berkorban Bapak Ibu mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mau mengorbankan putranya ya Pak. Ya betul. Nabi Ibrahim waktu itu hendak mengorbankan putranya betul. Nabi Ibrahim hendak mengorbankan putranya. Sinten? Ismail. Insyaallah. Tatkala kita berbicara ketaatan, maka Qabil dan Habil pun pernah berselisih. Sehingga dikatakan bahwasanya Qabil mempersembahkan kepada Allah dengan hasil bumi. Sementara Habil mempersembahkan kepada Allah hewan ternak. Salah satu yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan.
Wahai Muhammad, beritakan kepada mereka berita yang benar, yaitu dua anak Adam yang keduanya mendekatkan diri kepada Allah. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah menerima korban salah satunya dan Allah tidak menerima korban dari salah satunya. Begitu persembahan Qabil diterima oleh Allah, dikirimkannya api, dan api itu menyambar persembahan Habil. Karena Qabil hasad, benci dan tidak suka, maka dia mengancam, qala la'aqtulanna, sungguh wahai Habil, aku akan membunuhmu. Apa yang dikatakan oleh Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya akan menerima amal ketaatan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan setuju Bapak Ibu, orang yang berkorban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qabil berkata, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai saudaraku Habil, kan Habil akan dibunuh Bapak Ibu. La'aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Maka Habil berkata, wahai saudaraku Qabil, sekiranya engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak, niscaya aku tidak bakalan melawanmu. Masya Allah. Apa kata Habil? Habil berkata, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Takwa itu takut kepada Allah, badan takwa kepada Allah. Hari Jumat mesti kita mereka Pak. Iya badan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, badan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa oleh khatib. Dan Allah menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka disitulah adab di dalam berkorban. Apa itu? Orang yang hendak berkorban itu hendaknya tulus ikhlas karena Allah, bukan karena status sosial. Pak dia ajeng korban boten, oh iya wis kaji, wis tahu umroh, wis ya kudu. Wis tahu kaji, wis tahu umroh ya kudu. Kudu napa? Kudu korban. Dengan lek ajeng korban boten, aku Pak RT ya kudu korban. Ora korban ya ora ilok wong RT kok. Jabatan. Ada seseorang muncul riaknya. Jabatan karena pengen disanjung, pengen disanjung dan dimuliakan. Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang berkorban itu, ketika kita berbicara korban, hendaknya berkorban yang terbaik. Dan di sana ada 4 binatang, ada kriteria 4 hal. Jika ada pada binatang, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Satu, al-aura'u al-bayyinu auruha, binatang yang PC, buta sebelah, itu nggak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Al-arja'u al-bayyinu dil'uha, binatang yang pincang. Yang ketiga,
Apa Bapak Ibu? Al-maridatu al-bayyinu marduha. Al-bayyinu marduha atau marduha. Binatang yang jelas-jelas sakit. Yang keempat, al-kasiratu allati la tunqi, yaitu binatang yang kurus. Sehingga pun tua kuru praono sumsume. Maka jika binatang kurban kok ada sifat seperti ini salah satunya, maka tidak diperkenankan untuk sebagai hewan kurban. Saya pernah ditanya nih, Pak Ustadz itu yang nggak boleh kan PC, picek nih. Nek umpamanya wuto kabeh nih wuto. Oh, dia betul. Wong PC mau mboten angsal kok malah pemeneh pijak kabeh aja mboten budak dua-duanya. Itu yang nampak sekali sakit ya aja mboten, itu nampak sekali sakit. Dan tentunya binatang yang boleh dijadikan sebagai hewan korban adalah 3. Sapi, unta, kambing. Kambing usianya sudah harus tahun, masuk ke tahun kedua. 1 tahun penuh. Sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kok unta harus 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Itu ketentuan hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dan tentunya orang yang berkorban dengan harga yang lebih, tapi hal tersebut tidak ada contohnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai binatang korban. Ya betul. Maya Mas Fajar kagungan manuk murai, regane 7 yuta. Datang ke takmir masjid, Pak Imam niki korban kula tahun menika. Napa niki manuk murai nek didol payu 7 yuta niki. Mungkin betul Pak. Karena ketidaktahuan maka di sini tidak diperkenankan. Ya betul, tahu nggak, tetap nggak ngerti. Ya betul. Saya ngerti agama orang awam itu nah dijual sih wae, dijual saja. Dijual aja nanti belikan kambing. Oh, 7 juta dapat 2 ekor betul Pak. Oh, iya. Lalu dapat 1 ekor, saya kapan tuh lihat Bapak Ibu, Masya Allah. Mendon itu berapa harganya? 6,5 juta. Oh, Masya Allah, gede. Ageng nih. Maka orang yang berkorban hendaknya mencari binatang yang terbaik. Rasulullah SAW berkorban dengan yang terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dhaha Rasul SAW adalah Rasulullah SAW berkorban bikabs." Jadi hewan yang paling bagus untuk dijadikan sebagai hewan korban itu apa? Kabs. Kabs itu adalah kambing gibas. Kambing gibas. Orang Jawa kadang ditanya, kemarin tidak umroh? Nggih. Alhamdulillah. Dahar napa teh menika? Oh, saya makan nasi kapsah. Nasi napa? Kapsah. Oh, nasi kambing niku karepe. Ora kapsah kok jenengan. Ya kapsah ini kenapa? Kambing gibas. Yang kedua, fahal, yaitu jantan. Menunjukkan terus Bapak Ibu, hewan yang paling bagus dijadikan sebagai hewan kurban itu kenapa? Jantan. Berikutnya Aisyah berkata, ya rafi sawad wa yatau fi sawad wa yamshi ala sawad. Hewan kurban yang dijadikan kurban oleh Nabi adalah yatau fi sawad. Yatau ini berjalan, yatau menapak dengan hitam, berjalan dengan hitam. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia kadang akan dikatakan kakinya belang. Paling cocok niku Jawa. Begitu bilang ya rafi sawad, melihat dengan hitam, sama dilihat di terjemahan mesti melihat dengan belang. Paling cocok niku nggih basa Jawa, Pak.
Apa itu? Sikile sepatonan, matane kocomotonan. Ya betul. Itu paling cocok niku basa Jawa. Ya betul. Dibanding belang tadi, kakinya belang, matanya belang. Belang iki piye ya? Ya betul. Padahal nek wong Jawa niku tak betul-betul kakine sikile sepatonan, ya betul. Motone kacamotaan. Oh, demikian. Kacamata yang tidak ada kacamatanya. Ya betul. Tapi ma'ruf di tempat kita. Nah, ini adalah binatang yang paling bagus dijadikan sebagai binatang korban. Sebagian ibu-ibu ini kadang rada aneh, ya saya bawa kambing, bilang sama panitia korban, Mas niki kula korban mendo, tapi mangke kula sukani mau daging sapi. Bener Pak. Saya pernah ditanya ibu-ibu nih. Nah, tim mriki mboten nonton tim mriki. Saya pernah ditanya ibu-ibu nih. Pak Ustadz umpamanya kemarin korban mendo mau korban kambing, kemudian saya minta daging sapi niku angsal mboten. Ya, kalau ibu korban kambing ya dapat daging kambing. Ya betul. Nah, ibu badhe korban sapi nggih dapat daging sapi. Niku jatah. Jatah. Kok kemudian ibu dapat hak jatah warga? Ya betul. Di situ ada daging sapinya. Boleh betul? Tidak apa-apa. Boleh. Karena ada sebagian orang memahami saklek. Nah, sekarang ini umpamane kula mengkorban kambing sementara daging sapi terbatas. Padahal kula pengen daging sapi. Ya saya bilang, "Nonton Bu, pakai carane ijolan. Kalih ingkang korban sapi. Lek niki kula ijolan 0,5 kilo angsal sama temennya. Ane mboten angsal, nggih tindak Bringarjo niki tumbas daging." Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Maka di antara sunnah di dalam Islam adalah tatkala kita berkorban itu makan daging korban. Terus Bapak Ibu, sunnah di dalam korban itu apa? Makan daging korban. Termasuk sunnah tatkala kita berbicara menyembelih, menajamkan pisau. Menajamkan pisau. Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha katara al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dalam semua hal. Idza qataltum fa'asinul qitlah wa idza dzabhtum fa'asinu adzibha. Jika salah satu di antara kalian hendak menyembelih, maka perbaikilah sembelihan kalian. Jika kalian membunuh binatang, maka bunuhlah dengan yang terbaik pula. Rasul menyebutkan, falyuhidda ahadukum syafratahu. Jadikan pisau yang kalian gunakan untuk menyembelih itu tajam. Wal yurih dzabihatahu, dan jadikan binatang yang hendak kalian sembelih itu merasa nyaman. Maka sebelum dijadikan sebagai hewan kurban, pagi itu dimakani, timpani rien, kasih makan yang baik biar kenyang. Ya betul. Enggak kemudian serau popo, seras mampakani, entek-entek pakan. Jangan. Maka di sini yang namanya panitia harus memberikan Bapak Ibu yang terbaik untuk binatang ternak yang hendak disembelih. Termasuk pula tidak boleh seseorang ngelek-elek hewan korban. Korban sapa to iki? Kuru. Ungkapan-ungkapan yang kadang bisa menyakiti sinten Bapak Ibu. Saibul korban, dia betul. Korban kok kuru, aneh, aku mending ora. Mending apa ora korban. Begitu dapat daging nggih purun.
Begitu dapat daging, dianya mau dapat bagian. Maka tidak boleh seseorang menyakiti hewan korban dengan ditakut-takuti dengan pisau, juga tidak boleh menyakiti sohibul korban, juga tidak boleh dengan ungkapan-ungkapan nggak baik. Sapi kok cilik lagi, koyone pedet ya, koyone pedet. Oh, nek kuwi dibandingke kambing yang di sana itu meh podo. Oh, karena ada kambing besar, ini sapinya kecil, katanya meh podo. Insyaallah. Rasulullah SAW pernah memberikan amanah kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai panitia kurban. Ali radhiyallahu anhu berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budni. Ali berkata, Bapak Ibu, Ali berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budni. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW agar aku mengurusi sembelihannya. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa jilaliha. Wa alla u'tiya al-jazira minha syai'a. Wa qala nahnu nutihi min indina. Ali berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku mengurusi sembelihannya. Ali berkata, aku diperintah oleh Nabi untuk menyedekahkan dagingnya, menyedekahkan kulitnya, menyedekahkan pelananya atau ususnya. Wa alla u'tiya al-jazira minha syai'a. Dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah kepada jagal dari hewan kurban. Wa qala nahnu nutihi min indana. Kita memberikan upah kepada jagal uang di luar hewan kurban. Dalam artian tersebut uang tersendiri. Makanya kalau ada penyembelihan sapi, biasanya tiap orang ada beban. Kita mas 150.000, 100.000 Pak. Nah, tiap orang ada tambahan 100.000. Sehingga kumpullah 700.000 untuk biaya pelaksanaan. Nah, 700.000 ini bisa untuk upah kepada jagal, untuk beli plastik, untuk beli wungkal, untuk najamkan pisau, namanya, untuk beli tali rafia, untuk beli kenur, untuk beli timbangan, boleh. Untuk upah kepada jagal, boleh. Tidak kemudian terus pundi jagal diming-imingi. Pak mangke jenengan kula sukani ndas. Tak sukani kepala sapi. Bisa jadi mangke nyembelih mboten teng gone. Kenapa? Mestinya di sini medun sithik lumayan oleh gulu. Ataukah dijanjikan untuk dapat kulit? Makanya saya Bapak Ibu, yang namanya kulit itu disedekahkan. Kulit itu disedekahkan untuk fakir miskin. Tidak kemudian kulit itu dijual, kemudian uangnya untuk benerin gazebo, untuk benerin gorong-gorong, untuk benerin teratak. Jadi kulit yang berasal dari hewan korban itu haknya fakir miskin. Saya dikumpulkan. Bapak Ibu ini jenengan dapat kulit, ajeng kulitnya ajeng di asto kondur atau mau dijual. Tak gomulih wae. Boleh bawa pulang untuk alas tidur. Kulit kambing umpamanya. Bisa nggak betul Mas dijemur kemudian untuk alas. Mungkin ada sebagian pengen alas, dia betul. Atau pun pakai tak masak mawon. Ada sebagian orang tuh kulit sapi dimasak Pak. Enten betul. Boleh. Karena apa? Haknya dia. Tapi kalau dia pun Pak panitia nyuwun tolong didol mawon mangke kula tak nampa harta. Longgar, gampil mboten? Gampil. Dan disinilah pentingnya kita mempelajari hukum seputar kurban. Berikutnya di antara yang diperbolehkan tatkala kita berkurban,
sebaiknya orang yang berkorban itu yang menyembelih. Nek wantun, kalau berani. Kalau nggak berani ya boleh mewakilkan kepada orang lain. Termasuk berkorban itu di tanggal 10. Kok bisa? Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu? Amalan mulia tadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau tidak bisa ya mungkin ada rezekinya tanggal 12 Dzulhijjah. Boleh. Ada rezekinya tanggal 13 Dzulhijjah. Asal betul Bapak Ibu, boleh. Maka ada istilah apa? Idul Adha. Idul Adha. Apa itu? Adha, Idul Adha. Syad allati tudbahu yaumal id duha. Duha yaumal id. Maka namanya korban itu adalah hewan yang disembelih kapan? Di waktu duha, di hari raya Id. Terus seperti kalau nyembelihnya sore Bapak Ibu, asal. Nyembelihnya malam, asal badan, asal. Asal sesudah sholat Id. Dia badan. Dan Rasul menyebutkan mandabaha qabla sholat fa innama yadbahu li nafsi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, sungguh dia telah menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih sesudah ditunaikannya salat Idul Adha, maka sungguh telah membenari apa yang diharapkan di dalam Islam. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan pagi ini. Maturun atas perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mau bahas sirah Mas, pun ingat bodoh besar. Kenapa-napa lain waktu kita lanjutkan materi sirah kita. Demikian bisa kami aturkan, banyak kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rezeki yang cukup, yang berkah sehingga kita bisa menunaikan ibadah korban. Amin ya rabbal alamin. Maturun atas perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.